Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فمعاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, puja puji syukur kita ucapkan kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sehat, dan masih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah jadikan kita dalam golongan hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas nikmatnya. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan diutusnya beliau syariat Islam sempurna, dan kita mohon agar Allah mudahkan kita dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mohon agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, pada pertemuan kita yang lalu kita membahas tentang khutbah Jumat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Abdullah Jabir ibni Samurah radhiyallahu anhuma qala: Kuntu usalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawat fakana salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Dari Abi Abdullah Jabir bin Samurah, dia berkata, aku pernah salat bersama Nabi beberapa salat, dan adalah salat beliau untuk Jumat itu ringan, wa khutbatuhu qasdan, dan khutbahnya juga ringan, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Khutbah Nabi itu dikatakan khutbah balighah, sedikit padat, penuh banyak makna. Tidak italah itu bertele-tele. Maksudnya ke sini tapi terus di bawah, tidak ketemu titiknya sampai hilang kemana tujuan bicara. Atau pengulangan sehingga membuat yang hadir juga bosan. Dan di sini ma'asyiral muslim rahimakumullah,
Adapun hadis Jabir ibnu Samurah, faqad qala, beliau telah menyampaikan, innahu sallama an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadh-dhahir annahu yuridu al-jumu'ah. Yang jelasnya itu yang diinginkan adalah tentang Jumat. Fakana salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan, yaitu salatnya itu tidak terlalu panjang, laisa fihi takhfif wala tasqil mumil, tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang yang membosankan. Sudah panjang, kemudian bacaannya panjang, ayatnya tidak banyak dihafal, dikenal oleh makmum. Setelah itu banyak salah, tidak ada yang mengingatkan di belakangnya. Ini berat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu pendek dan tidak panjang yang membosankan. Wa qad thabata 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan telah ditetapkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, inna tula salatir rajul wa qisara khutbatihi ma'inah ay alama min fahmihi, yaitu sesungguhnya panjang salat seseorang pada waktu ngimami salat Jumat dan pendeknya khutbahnya itu menunjukkan akan pemahamannya dalam urusan agamanya. Jadi kalau khutbahnya 10 menit, salatnya lebih panjang dikit. Sehingga jangan khutbahnya panjang terus salatnya pendek. Terbalik. Khutbah 5 menit, salatnya 7 menit. Khutbah 10 menit, salatnya 15 menit. Jadi lebih panjang salatnya. والذي يؤخذ من هذين الحديثين أنه لا ينبغي للإنسان أن يحمل نفسه ويشق عليها في العبادة وإنما يأخذ ما يطيق. Dari dua hadis yang pertama yang kemarin kita bahas adalah dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli." Apabila salah seorang di antara kalian ini sedang mengantuk di saat dia sedang salat, falyarqud, hendaklah dia istirahat dulu. Jangan dipaksakan. Hatta yadhhaba anhu an-naum, sehingga pergi darinya rasa kantuk ataupun tidur. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is. Karena sesungguhnya salah seorang di antara kalian itu apabila dia sedang salat dalam keadaan mengantuk, la yadri, dia tidak mengetahui, la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubbu nafsahu. Karena bisa jadi dia ini pergi salat berdoa memohon ampun kepada Allah, tapi dia justru mencaci maki dirinya sendiri. Karena dia tidak tahu apa yang dia baca, ngantuk. Waktu baca Al-Quran sudah mulai tidak kuat, tutup. Khawatir salah. Apa mungkin terjadi? Sangat memungkinkan. Karena bahasa Arab itu lam, la-nya dibaca panjang dengan dibaca pendek, itu maknanya berbeda sekali. Karena lam yang panjang artinya untuk peniadaan, tidak, jangan. Tapi lam pendek itu penekanan kata kerja yang setelahnya. La azhabanna ilal maqha
qurba salatil fajr. Aku tidak akan pergi ke warung kopi di waktu menjelang masuk waktu subuh. Lamnya panjang, maka di sini peniadaan kata kerja setelahnya dan ditambahi nun taukid penekanan. Jadi aku tidak akan mau pergi ke warung kopi, kafe ketika menjelang masuk sholat subuh. La azhabanna, lamnya pendek, ini memiliki arti sungguh aku benar-benar akan pergi. Ini berbeda. Maka ketika orang ngantuk, yang dikhawatirkan membaca qul ya ayyuhal kafirun, yang harusnya la a'budu ma ta'budun, karena dia mengantuk lamnya dibaca pendek, sungguh aku akan menyembah artinya. Yang awalnya aku tidak akan menyembah. Ini sangat berbahaya. Maka ketika awal-awal turunnya pengharaman khamar itu, prosesnya adalah diantaranya la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ini tidak berlaku sekarang karena sudah jelas dalil qat'i tentang pengharaman khamar. Tidak ada lagi saya sadar kok salat walaupun minum, dah. Pengharaman ini tetap. Ini sebab turunnya pengharaman khamar, yang dahulunya minuman khamar itu hal yang biasa dan menjadi kebiasaan sehari-hari minum, belum ada pengharaman, sampai muncul ayat apa? Di antaranya, dan janganlah kamu mendekati as-salat, salat, sampai kamu benar-benar mengetahui apa yang kau ucapkan. Jadi bukan waktu fly salat. Itu dahulu. Tapi sekarang minumnya saja sudah diharamkan. Saya tidak mabuk ini iya, karena dosisnya sudah bukan lagi satu cangkir. Karena satu cangkir tidak mempan, satu botol baru teler. Maka dalil itu khamr itu sedikit banyaknya itu tetap haram. Karena yukhammir itu membuat tidak sadar. Kembali lagi ma'asyiral muslimin. Dan yang kedua, itu hadis yang barusan kita bahas. Maka kedua hadis ini adalah menunjukkan bahwasanya tidak pantas bagi seorang memaksakan dirinya, menyiksa dirinya untuk beribadah. Akan tetapi hendaklah dia melakukannya sesuai dengan kemampuan. Mampunya satu hari 1 juz. Terus berlanjut berkurang lagi menjadi satu hari 1,5 juz, terus bisa. Itu masih dalam batas mampu. Maka kita membahas hadis dari Abi Juhaifah Wahab ibni Abdullah radhiyallahu anhu qala akhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Ini kita sudah membahas insyaallah. Nabi mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda. Insyaallah kita sudah pernah bahas ya. Fazara Salman Abu Darda. Maka kemudian Salman ini menyambangi, menjenguk atau ziarah ke rumah Abu Darda. Fara'a Ummad Darda mutabazzalah. Maka Salman ini kebetulan melihat istrinya Abu Darda menggunakan pakaian yang
jelek. Faqala ma sya'nuki. Kemudian Salman bertanya kepada istri Abu Darda, kenapa denganmu? Artinya kok pakaiannya seperti ini? Padahal Abu Darda ini sahibnya Salman. Bahkan diangkat oleh Nabi sebagai saudara. Dan di awal dulu sampai mereka ini saling mewarisi. Sehingga turun ayat pada surat Al-Ahzab akan larangan mewarisi kecuali yang ada hubungan darah. Dan ma'asyiral muslim rahimakumullah, qalat, istri Abu Darda berkata, akhuka Abu Darda laisa lahu haja fid dunya. Sesungguhnya saudaramu Abu Darda ini dia tidak butuh dunia. Tidak butuh makan, bahkan tidak butuh tidur, bahkan dia menjauhi istrinya. Full semua kegiatannya hanya ibadah kepada Allah. Maka itu yang disampaikan oleh istrinya Abu Darda kepada Salman. Faja'a Abu Darda. Kemudian datang Abu Darda fasana'a lahu ta'aman. Kemudian membuatkan makanan untuk Salman. Faqala lahu. Kemudian Abu Darda mengatakan kepada Salman, kul fa inni shaim. Makanlah wahai Salman karena aku sekarang puasa. Ini tuan rumahnya menghidangkan makanan, dipersilahkan tamunya makan, kemudian tuan rumah mengatakan, monggo saya puasa. Ini etis tidak etis? Apalagi bertamu, kemudian disuguhi, maaf saya puasa. Tidak usah bertamu. Ya. Maka ma'asyiral muslimin. Qala Salman menjawab, ma ana biakil hatta ta'kula. Aku tidak akan makan sampai kamu mau makan bersamaku. Fa'akal. Maka barulah makan. Abu Darda dan Salman juga mau makan. Jadi ada bertamu walaupun puasa Syawal, sudah tahu musimnya apa? Sonjo-sonjo ya. Hah? Musim tamu. Musim tamu datang bertamu dihidangkan, maaf saya puasa, ya salam. Tidak usah bertamu. Apa yang diinginkan datang ke rumah orang dengan mengatakan saya lagi puasa? Masih banyak, masih banyak. Kalau memang masih kondisi puasa Syawal, jangan keluar rumah. Jangan keluar rumah. Maka tamunya pun dalam kondisi seperti itu akan memaklumi tuan rumahnya puasa. Tidak ada masalah, tamunya makan pun tidak ada masalah. Karena memang tuan rumahnya berpuasa Syawal, saling mengerti. Tapi kalau sudah bertamu mengatakan maaf saya puasa, tidak usah bertamu. Itu menyinggung tuan rumah. Kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah, falamma kana al-lailu dhahaba Abu Darda yaqum. Akhirnya kan Salman bermalam di tempat Abu Darda. Kemudian masuk malam, Abu Darda ini bangun, kemudian dia mau salat. Ketahuan oleh Salman. Salman mengatakan, "Nam." Faqala lahu Salman, "Nam." Salman mengatakan kepada Abu Darda, "Tidur." Karena kebiasaan bangun disuruh tidur. Fanama, kemudian tidur. Tsumma dzahaba yaqum. Kemudian bangun lagi mau salat. Diingatkan lagi oleh Salman, "Nam, tidur." Sampai falamma kana min akhiril lail. Maka ketika masuk pada akhir malam, qala Salman, Salman mengatakan, "Qumil an." Ayo sekarang bangun salat. Fasallaya, maka keduanya salat. Faqala lahu Salman. Kemudian Salman memberikan nasihat kepada Abu Darda, "Inna li rabbika 'alaika haqqan." Sesungguhnya Tuhanmu
punya hak atasmu. Artinya kewajiban yang harus engkau tunaikan kepada Tuhanmu. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan, dan sesungguhnya untuk jiwamu, untuk dirimu sendiri itu ada hak atasmu. Tidur, makan, istirahat itu butuh. Wa li ahlika 'alaika haqqan, dan bagi keluargamu ada hak, ada padamu yang harus engkau tunaikan. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu, maka berikan kepada setiap yang memiliki hak haknya. Jadi harus diberikan, ditunaikan. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Darda mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa dzakara dzalika lahu, kemudian disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sadaqa Salman, rawahul Bukhari. Maka Nabi menjawab, Salman benar. Kemudian ma'asyiral muslimin, dari Abi Muhammad Abdullah ibni Amr ibn al-As. Ini nanti ada beberapa riwayat tentang Amr ibn al-As. Amr ibn al-As ini termasuk minal mu'ammarin. Minal mu'ammarin artinya termasuk sahabat Nabi yang usianya dipanjangkan oleh Allah. Setelah Nabi wafat masih hidup 90 tahunan lebih. Itu Amr ibn al-As. Ini kita melihat bagaimana Amr ibn al-As ketika masih muda, gagah. Mungkin kita yang masih punya keinginan yang luar biasa, punya kemampuan. Dari Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, dia berkata, ukhbiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anni aqul, bahwasanya aku pernah berkata, wallahi la asumanna an-nahar wa la aqumanna al-laila ma ishtu, demi Allah aku benar-benar akan berpuasa di siang hari dan aku akan bangun malam di malam hari sepanjang hidupku. Berita ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antal ladzi taqulu dzalik, engkau wahai Amr bin al-As yang mengatakan itu. Faqultu lahu qad qultu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Maka Abdullah bin Amr bin As mengatakan, demi Allah aku telah mengatakannya ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaka la tastati'u dzalik, maka sesungguhnya kamu tidak akan sanggup melakukannya. Fasum wa aftir, maka puasalah dan berbuka. Wa nam wa qum, tidurlah dan juga bangun malam. Wasum minasyahri salasata ayyam, fa innal hasanata bi asyri amsalha wa dzalika mithlu siyamid dahr, dan puasalah dari setiap bulan 3 hari, ayyamul bid. Fa innal hasanata bi asyri amsalha, maka sesungguhnya satu kebaikan itu pahalanya 10 kali lipat. Wa dzalika mithlu siyamid dahr, dan yang demikian itu sama dengan puasa 1 tahun. 1 bulan 3 hari. 3 hari berarti dikalikan 10, 30, dikali 12 bulan, 360. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzalika mithlu siyamid dahr, maka yang demikian itu sama dengan puasa 1 tahun. Qultu, aku mengatakan kepada Nabi, fa inni utiqu afdhala min dzalik, aku sanggup lebih dari itu ya Rasulullah. Qala fasum yauman wa aftir yaumain, kalau begitu puasalah 1 hari dan buka 2 hari. Puasa kemudian buka 2 hari, puasa buka 2 hari.
Qultu fa inni utiqu afdala min dzalik. Aku masih sanggup melakukan lebih dari itu ya Rasulullah. Qala fasum yawman wa aftir yawman fadzalika siyamu Dawud wa huwa a'dalus siyam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka puasalah satu hari dan berbuka satu hari. Yang demikian itu adalah puasanya Nabi Dawud, dan itu puasa yang paling adil. Adil, satu hari puasa itu untuk urusan dunia, untuk akhirat, satu hari lagi berbuka untuk urusan dunia. Itu dikatakan a'dalus siyam, puasa yang paling adil. Dalam riwayat huwa afdalus siyam, puasa Dawud adalah puasa yang paling utama. Faqultu fa inni utiqu afdala min dzalik. Amr bin As mengatakan, sesungguhnya aku masih sanggup puasa lebih dari itu ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la afdhala min dzalik. Tidak ada yang lebih hebat nilai puasa seperti puasa Nabi Dawud. Wa li an akuna qabiltu thalathatal ayyam allati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min ahli wa mali. Kemudian setelah itu, setelah masuk usia tua, Amr bin As mengatakan, sungguh aku mau menerima puasa yang 3 hari dulu. Itu sebagaimana yang Nabi sampaikan, itu lebih aku sukai ketimbang keluarga dan hartaku. Artinya apa? Sudah masuk usia tua untuk istiqamah. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la takun misla fulan. Jangan seperti fulan. Bagaimana jangan seperti fulan? Puasa, kemudian setelah itu ditinggalkan sama sekali. Salat malam, setelah itu ditinggalkan salat malamnya. Jangan seperti fulan yang begitu. Artinya apa? Nabi memikirkan bagaimana istiqomahnya nanti. Karena yang terpenting apa? Istiqomahnya. Bukan ketika dapat berita begini langsung dikejar. Sehingga nanti Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan dalam memberikan pahala sampai kita bosan beribadah kepada Allah. Apalagi sudah masuk usia tua, berapa lama saya sudah beribadah. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi kepada umatnya. Kemudian dalam riwayat yang lain, ma'asyiral muslim rahimakumullah, masih berkenaan dengan Amr bin al-As. Dalam riwayat, alam ukhbar annaka tasumun nahar wa taqumul lail. Qultu bala ya Rasulullah. Maka ini disampaikan, bukankah sampai berita bahwasanya kamu ini puasa siang dan di malam harinya kamu salat malam? Maka Amr bin As mengatakan, iya ya Rasulullah, benar. Maka Nabi mengatakan, fala taf'al, jangan kau kerjakan. Akan tetapi puasa dan berbuka, tidur dan bangun malam. Fa inna li jasadika 'alaika haqqan, karena sesungguhnya untuk tubuhmu ini ada hak yang harus kau tunaikan. Wa inna li 'ainaika 'alaika haqqan, dan sesungguhnya untuk kedua matamu ini juga ada hak atasmu yang harus engkau tunaikan. Wa inna li zawjika 'alaika haqqan, dan sesungguhnya bagi istrimu atasmu juga hak yang harus engkau tunaikan. Artinya salat malam ada istri, jangan ditinggal terus. Punya hak, istri boleh menuntut, boleh. Wa inna li zawrika 'alaika haqqan wa inna bihasbika an tasuma fi kulli syahrin 3 ayyam fa inna laka bi kulli hasanatin 10 amsalha fa inna dzalika siyamud dahr. Kembali cukup bagimu puasa 1 bulan 3 hari, yang mana satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali, dan itu adalah puasa 1 tahun. Fasyaddadtu fashuddida alayya, karena aku memaksakan, akhirnya aku pun merasa berat setelah itu. Qultu ya Rasulullah inni ajidu quwwah, wahai Rasulullah aku masih punya kekuatan.
Kata Nabi, sum siyama nabiyillah Dawud wa la tazid alaih. Puasalah seperti puasanya Nabi Dawud dan jangan kau tambah lebih dari itu. Qultu wa ma kana siyamu Dawud. Aku bertanya, bagaimana puasanya Nabi Dawud? Qala nisfud dahr, setengah tahun. Setengah tahun karena puasa tidak. Bahkan Abdullah yaqulu ba'dama kabir. Abdullah bin Amr bin As ketika masuk usia lanjut dia berkata, ya laitani qabiltu rukhsata Rasulillah. Aduhai, coba aku dulu mau menerima keringanan dari Nabi. Ini penyesalannya waktu tua. Kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah. Dalam riwayat yang lain, alam ukhbar annaka tasumud dahra wa taqra'ul Qur'an kulla laila. Bukankah telah datang kabar kepadaku bahwasanya engkau puasa di malam puasa setahun. Wa taqra'ul Qur'an kulla laila, dan engkau menghatamkan Al-Qur'an setiap malam. Setiap malam. Faqultu bala ya Rasulullah wa lam urid bidzalika illa al-khair. Benar ya Rasulullah, aku tidak menginginkan dengan itu kecuali hanya kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasum sauma nabiyillah Dawud. Puasalah seperti puasanya Nabiullah Dawud. Fa innahu kana a'badan nas. Karena sesungguhnya Nabi Dawud adalah manusia yang paling hebat ibadahnya kepada Allah. Waqra al-Quran fi kulli syahr. Tamatkan Al-Quran setiap bulan. Qultu ya Nabi Allah, inni utiqu afdala min zalik. Wahai Nabi Allah, aku masih sanggup lebih dari itu. Qala faqra fi kulli 20. Hatamkan pada setiap 20 hari. Qultu ya Nabi Allah, inni utiqu afdala min zalik. Aku masih sanggup lebih dari itu. Kemudian Nabi mengatakan, faqra'hu fi kulli 10. Hatamkan setiap 10 hari. Berarti kalau 10 hari, 1 hari 3 juz. Qultu ya Nabi Allah, inni utiqu afdala min zalik. Wahai Nabi Allah, aku masih sanggup lebih dari itu. Qala faqra'hu fi kulli 7 wa la tazid ala dzalik. Hatamkan setiap 7 hari dan jangan lebih dari itu. Jangan lebih sedikit. Jangan kurang dari 7 hari. Itu yang disampaikan Nabi kepada Abdullah bin Amr bin As. Fashaddadtu fashuddida alayya. Maka aku memaksa dan akhirnya berat untuk aku. Wa qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menyampaikan kepadaku nasihat, innaka la tadri la'allaka yatulu bika umur. Karena kamu tidak tahu, kemungkinan Allah memanjangkan umurmu sampai usia lanjut. Qala, kemudian Abdullah bin Amr bin As mengatakan, fasirtu ila alladhi qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun hidup seperti apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma kabirtu, tatkala aku sudah masuk usia tua, wadidtu anni kuntu qabiltu rukhsata nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika aku masuk usia tua, aku kepingin sekali untuk menerima keringanan yang telah Nabi berikan kepada aku. Karena untuk istiqamahnya ini berat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan ini termasuk di antara bukti Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ini tidak berbicara kecuali wahyu. Ada banyak hal, banyak kejadian. Di antaranya ketika Suraqah bin Malik ini yang menemukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar ketika sembunyi di gua.
Kemudian Abu Bakar berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau saja orang ini melihat ke kakinya, dia akan melihat kita, maka dia akan menangkap dan membunuh kita. Maka dengan keimanan yang luar biasa kepada Allah, Nabi mengatakan, wahai Abu Bakar, lalu bagaimana pendapatmu ketika kita berdua dan Allah yang ketiga? Mulailah Abu Bakar, tenang, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Ucapan Nabi itu menancap di dada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian keluar Suraqah mengatakan, aku telah mendapatimu wahai Muhammad. Dan jarak antara Suraqah dengan Nabi itu sejarak kuda yang mungkin 1,5 meter sampai 2 meter. Tinggal ditangkap. Setiap mau menangkap Nabi jatuh. Setiap mau menangkap Nabi jatuh dan batal. Suraqah ini berkeinginan untuk menangkap Nabi karena sayembaranya mendapatkan berapa? 100 ekor onta. Akhirnya kembali minta kepada Nabi, bagaimana caranya berbicara kepada orang-orang Makkah. Aku sudah menemukan engkau dan aku tidak membawamu kepada mereka. Karena ma'asyiral muslimin, sekali lagi, bangsa Arab ini tidak pernah berbohong. Jujur. Sampai Abu Sufyan ketika datang ke mana? Ke Habasyah untuk menghasut Najasyi, bahwasanya ini orang-orang Arab ini begini, jangan diterima. Tapi diterima oleh Najasyi. Ditanya, setiap pertanyaan dijawab dengan jujur oleh Abu Sufyan. Sampai Najasyi ini heran, ini kan musuhmu. Iya, kenapa Anda bicara jujur? Kata Abu Sufyan, kami ini orang Arab, pantang untuk berbohong. Tidak mungkin kita bohong. Walaupun dia musuh, kita bicara dengan kebenaran. Ini musuh. Maka ma'asyiral muslimin, maka Nabi mengatakan kepada Suraqah bin Malik, wahai Suraqah, pulanglah. Dan nanti engkau akan diberikan kepadamu 2 gelang dari Kaisar Romawi dan Persia. Suraqah ini masih dalam keadaan belum masuk Islam. Nabi dalam keadaan masih dikejar-kejar musuh, tapi Nabi mengatakan apa? Akan diberikan kepadamu, dipakaikan kepadamu siwar. Siwar itu gelang dari Kekaisaran Romawi dan Persia. Pulang. Suraqah pulang dalam keadaan tangan kosong. Datang ke Mekah, kamu menemukan, saya tidak bisa menemukan Nabi, tidak bisa memegang Muhammad. Pokoknya jawabannya seperti itu. Sampai akhirnya Suraqah masuk Islam ketika Fathu Makkah. Suraqah masuk Islam Fathu Makkah. Kemudian setelah itu, setelah selesai, Nabi Muhammad SAW wafat. Kata Suraqah, Nabi wafat dan aku belum mendapatkan janji Nabi. Jadi Nabi itu bukan hanya berbicara, tapi menulis surat. Kenapa? Menulis surat untuk Suraqah. Min Muhammadin Rasulillah, Bismillah ila Suraqah ibnu Malik. Ketahuilah bahwasanya kau akan diberikan siwar, 2 gelang dari Persia dan Romawi. Terus setelah itu tanda tangan Nabi dan disuruh menyimpan. Disimpan oleh Suraqah. Sampai Nabi wafat belum dapat. Diganti menjadi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sampai Abu Bakar As-Siddiq wafat masih belum dipakaikan. Dan kondisi Suraqah sudah mulai tua, berjalan juga sudah berat, sudah mulai membungkuk. Di zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab berhasil mentaklukkan Persia Romawi. Dan pada waktu itu Umar bin Khattab naik ke atas mimbar berkhutbah. Dan sebelumnya memanggil
Aina Suraqah ibnu Malik? Mana Suraqah bin Malik? Ada di antara kalian Suraqah bin Malik? Suraqah mengangkat. Berikan kepadaku surat yang pernah Nabi tulis untukmu. Ini bukti Nabi itu tidak berbicara kecuali karena wahyu. Diberikan surat itu disampaikan kepada orang yang di depannya terus sampai kepada Umar bin Khattab. Dibaca oleh Umar bin Khattab, min Muhammadin Rasulillah ila Suraqah bin Malik, bahwasanya Nabi akan dipakaikan, dihadiahkan kepadanya 2 gelang dari Persia dan Romawi. Diberikan oleh Umar bin Khattab dan diserahkan kepada Suraqah bin Malik. Maka termasuk ini tadi siapa? Abdullah bin Amr bin As. Nabi mengatakan, kalau kamu nanti masuk usia panjang, kamu akan keberatan melakukan puasa dan menghatamkan Al-Quran dalam 7 hari, tiap 7 hari. Dan akhirnya termasuk Abdullah bin Amr bin As itu memiliki usia yang panjang. Kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah, wa an Abi Rib'iyyin Hanzalah ibn Rabi' al-Usayyidi al-Katib ahadi kutabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini dari Abi Rib'i Hanzalah. Ini salah seorang katib, penulis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, laqiyani Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Abu Bakar bertemu denganku. Faqala, kaifa anta ya Hanzalah? Bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Qultu, aku menjawab kepada Abu Bakar, nafaqa Hanzalah. Hanzalah menjawab, Hanzalah sudah menjadi orang munafik. Hanzalah sudah menjadi orang munafik. Qala subhanallah. Abu Bakar mengatakan, subhanallah, ma taqul? Apa yang kau katakan wahai Hanzalah? Qultu, aku jawab, nakunu inda Rasulillah. Di saat kami berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuzakiruna bil jannah wan nar ka'anna ra'yal ain. Ketika kami berada di sisi Nabi, Nabi menceritakan, mengkabarkan kepada kami tentang surga dan neraka, seakan-akan kami benar-benar melihat, karena keimanan kami kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kharajna min indi Rasulillah, maka tatkala kami keluar dari Nabi, afasnal azwaja wal aulada wal dhai'at nasina katsiran. Ketika kami sudah kembali ke rumah atau pergi dari Nabi, kami kembali lagi bermain, bercanda dengan anak, dengan istri, dan saya juga sibuk dengan harta. Kami melupakan banyak hal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Bakar akhirnya mengatakan, dalam hati beliau juga mengatakan, ini juga menimpa kepadaku. Kata Abu Bakar dalam hatinya, ini juga menimpa kepadaku. Aku pun ketika pulang dari Nabi, hilang lagi. Ini sekelas Abu Bakar As-Siddiq yang senantiasa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang tidak pernah ikut majelis ta'lim. Tidak ada yang dilupakan karena tidak ada yang masuk. Ayo, kita banyak mendapatkan sampai rumah lupa. Yang tidak pernah ikut tidak ada lupa karena tidak ada yang masuk. Qala Abu Bakar berkata, fa wallahi inna lanalqa misla hadza. Demi Allah kami pun juga mendapati seperti ini. Fantalaqtu ana wa Abu Bakar hatta dakhalna ala Rasulillah. Maka aku pun berangkat bersama Abu Bakar sampai kami masuk, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, aku pun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
nafaqa Hanzalah ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, Hanzalah sudah menjadi orang munafik. Bagaimana kejujuran sahabat menyebutkan perihal apa yang dia alami di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau betul-betul pemimpin yang dipercaya oleh rakyatnya sampai menceritakan perihal apa yang ada dalam dirinya yang orang lain tidak tahu. Sampai di zaman itu Ma'iz bin Malik mengatakan, halaktu ya Rasulullah, aku binasa. Ditanya kenapa? Aku telah berbuat zina. Tidak mungkin bisa terjadi kalau bukan pemimpin yang seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang bertobat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minum khamar, zina, judi, apa kata Nabi? Sudah, saya tidak memberikan tugas apapun, cuma satu pesan saya, la takdzib, jangan bohong. Ya Rasulullah, hanya ini, hanya itu, pulang. Mau minum, dia nanti kalau ketemu Nabi ditanya, kamu minum? Kalau saya ngomong tidak minum, saya bohong. Kalau saya bilang saya jawab dengan apa adanya, saya jujur minum, saya malu. Saya sudah janji kepada Nabi meninggalkan 3 hal. Saya kalau mau berbuat zina, nanti kalau bertemu Nabi, Nabi tanya, kamu zina? Kalau saya menjawab iya, saya sudah janji untuk meninggalkannya. Tapi kalau saya mengatakan saya tidak zina, saya berbohong. Maka aku sudah janji tidak pernah akan tidak berbohong kepada Nabi dan kepada siapapun. Hanya dengan pesan itu, sahabat ini berhasil meninggalkan semua perbuatan dosa besar. Hanya dengan apa? Tidak berbohong. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma dzak? Nabi bertanya, apa itu wahai Hanzalah? Kemunafikan yang bagaimana? Qultu ya Rasulullah, ya Rasulullah. Aku berkata, wahai Rasulullah, nakunu indaka tuzakkiruna bin nar wal jannah ka'anna ra'yal ain. Fa idza kharajna min indika afasna al azwaj wal aulad wad dhai'at. Nasina katsira. Maka Hanzalah mengatakan, ya Rasulullah, kami ini ketika berada di sisi Anda menceritakan, mengabarkan, mengingatkan kami dengan surga dan neraka, maka seakan-akan kami melihat. Nabi menceritakan surga, seakan-akan kami melihat surga. Dengan keimanan itu, dan Nabi mengatakan, ainal musyammiruna ilal jannah, mana di antara kalian yang menginginkan surga? Sahabat mengatakan, kami ya Rasulullah. Karena Nabi menceritakan nikmat surga yang luar biasa. Nabi menceritakan siksa neraka yang luar biasa. Maka Hanzalah mengatakan, seakan-akan kami benar-benar melihat di depan mata kami karena keimanan kami kepada Anda ya Rasulullah. Akan tapi ketika kami keluar dari sisi Anda, kami kembali lagi kepada keluarga kami. Kita ngurus istri, ngurus anak, ngurus pekerjaan, ngurus harta kami. Dan kami banyak melupakan ya Rasulullah. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah Nabi marah? Kemudian mengatakan, ya sudah kalau begitu itu munafik. Lah, Nabi tidak begitu. Nabi mengatakan, walladzi nafsi biyadihi. Nabi bersumpah demi yang jiwanya berada di tangannya, lau tadumuna ala ma takununa indi. Kalau saja kalian ini terus menerus kondisi kalian persis dalam keadaan kalian berada di sisiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam majelis zikir, kita dalam majelis zikir ini semuanya melupakan semua. Hati kita ini terbawa dengan apa yang kita pelajari dari Al-Quran dan hadis, dari riwayat, dari kisah yang Nabi kisahkan dan seterusnya. Kalau sampai itu terjadi kepada kita terus menerus dalam kondisi seperti ini, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau bersumpah, la safahatkumul malaika ala furushikum wa fi turuqikum. Maka kalau sampai itu terjadi, malaikat mendatangi kalian
menjabat tangan kalian walaupun kalian berada di atas kasur kalian atau di jalan-jalan. Malaikat datang apa? Menyalami kalian. Walakin ya Hanzalah, sa'a wa sa'a. Maka Nabi mengatakan apa? Wahai Hanzalah, kenapa sa'a wa sa'a? Sampai dikatakan 3 kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, ya sesekali kau ibadah, sekali kamu dengan anakmu, sekali dengan istrimu, sekali dengan pekerjaanmu, sekali lagi kamu akan kembali lagi dengan Tuhanmu, dan seterusnya. Maka hatta yu'til insan li nafsihi rahataha wa yu'ti dzawil huquqaha. Maka dengan cara lupa seperti ini, maka kita ini sudah menunaikan hak-hak orang yang punya hak atas kita. Beribadah kepada Allah, hak Allah. Pulang ke rumah, hak keluarga. Hak kewajiban kita bekerja dan seterusnya. Kembali lagi beribadah dan seterusnya. Itu dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau hanya beribadah terus, yang ada malal. Apa malal? Jenuh. Maka kalau kita terus ingat neraka, gimana? Ingat neraka terus. Mau minum, tidak jadi minum. Tidak nafsu minum, makan tidak nafsu. Istri cantik di samping tidak nafsu. Suami gagah di samping juga tidak nafsu. Neraka terus. Ya, ingat surga, begitu juga. Apa nikmat makan di sini, tidak ada artinya. Maka ada lupa, ada roha, istirahat dalam beribadah kepada Allah, juga bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Maka Syekh Shalih Al-Utsaimin ketika ditanya tentang kejenuhan pelajar dalam menuntut ilmu, kalau bosan dengan materi ini, tutup, ambil buku yang lain, pembahasan yang lain. Karena dipaksa pun tidak bisa. Belajar fikih, tidak ketemu. Karena kitab fikih banyak, mau mazhab siapa yang dipakai? Mau pakai kitabnya atau Kifayatul Akhyar. Nanti itu bukunya tipis, kecil tulisannya, membahas nanti pembahasan ternyata percetakannya salah cetak, ada titik, ada koma, itu pengaruh sekali dalam kitab fikih. Pembahasan panjang menurut ini. Terus setelah itu terakhirnya setelah sekian banyak baru disebutkan wa indal imam, menurut imam mazhab ini pendapatnya begini. Tapi atasnya itu panjang pembahasan. Nah, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, kalau Anda lagi jenuh dengan kitab yang Anda bahas, fikih berat, tutup. Ganti kitab yang lain. Supaya apa? Roha. Bukan tutup bukunya, mendengarkan musik, tambah amburadul nanti. Ya, tapi diganti dengan kitab yang lain yang lebih ringan. Baru setelah itu selesai, tenang, baru kembali lagi ke kitab yang sebelumnya. Tentang hukum ini berat, pindah ke kitab sirah A'lamin Nubala, atau kembali kepada sahabat-sahabat Nabi. Untuk wanitanya kembali kepada sahabiyat. Siapa sahabat-sahabat wanita Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang termasuk perempuan yang mati syahid pertama kali dari wanita siapa? Itu perlu. Supaya apa? Supaya ada roha. Dan kemudian hadis yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia berkata, bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhthub idza huwa bi rajulin qa'im
ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, ternyata ada seorang laki-laki yang sedang berdiri. Maka Nabi bertanya tentang laki-laki ini, maka orang-orang menjawab Abu Israil. Dia adalah Abu Israil namanya. Nazara an yaquma fi syamsi wa la yaq'ud wala yastadhilla wala yatakallama wa yasum. Laki-laki ini ya Rasulullah namanya Abu Israil. Dia ini sedang bernazar. Apa nazarnya? Nazarnya dia akan berdiri di bawah terik panas matahari, berdiri dan tidak duduk serta tidak berteduh. Dan dia juga nazar tidak mau berbicara. Dan dia juga nazar berpuasa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, muruhu, perintahkan dia. Falyatakallam, biar dia berbicara. Wal yastadhil, biar dia berteduh. Wal yaq'ud, biar dia duduk. Ini nazar ini apa? Bukan untuk ketaatan kepada Allah. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia melanjutkan puasanya. Maka dalam hadis Nabi sebutkan, man nazar, barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka hendaklah dia menunaikan nazarnya. Barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka dia harus membatalkan nazarnya. Lalu untuk membatalkan nazar ini ada penyebutan, ada kafarah, dia berpuasa 3 hari. Karena nazar itu ada nazar dalam bentuk nazar seperti ini, ada nazar dalam bentuk sumpah. Insyaallah kita akan membahas pada pertemuan yang akan datang, karena ini akan sedikit panjang. Hadisnya pendek tapi bahasanya lumayan. Kita butuh waktu yang lebih tenang lagi insyaallah. Kita mohon kepada Allah keistiqamahan dalam kita berislam. Kita mohon kepada Allah keberkahan dalam bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan kita mohon kepada Allah agar Allah sampaikan kita sampai bulan Ramadan. Kita mohon kepada Allah agar Allah berikan kita kesehatan sehingga kita berpuasa bulan Ramadan tahun ini lebih baik daripada puasa kita di tahun-tahun sebelumnya. Kita mohon kepada Allah agar ibadah kita bulan puasa tahun ini nilainya lebih baik dibandingkan ibadah yang sudah kita lakukan pada bulan puasa di tahun-tahun yang sebelumnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi bi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh zalimin. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sebelum kita tutup, kita ingatkan kembali
bagi yang masih punya hutang puasa Ramadan pada tahun yang lalu agar diselesaikan, dibayar sebelum masuk ke bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, keringanan, dan kita mohon selalu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.